Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni SPD. Saya pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Luwano, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran saya yang akan saya praktekkan di kelas 5, tema ibadah haji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Kalau begitu, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Miftah memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya silakan berdiri. Semua berdiri. Kita menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, boleh duduk kembali. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Coba tengok kanan kiri sebelah depan. Semua berangkat ya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Eka mau tanya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bab apa ya? Persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam atau persaudaraan umat Islam. Nah, diantaranya kita juga ada persaudaraan umat Islam sedunia. Masih ingat Mas Miftah? Persaudaraan umat Islam seluruh dunia ya, itu ada. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang sedunia. Ayo, dalam peristiwa apa? Atau pas apa? Apa Mas Miftah tadi? Haji. Ibadah haji ya. Ibadah haji itu dapat mempertemukan kita dengan orang-orang Islam sedunia. Luar biasa ya. Nah, karena kita kemarin sudah belajar tentang ukhuwah Islamiyah, sekarang Bu Eka lanjutkan bab selanjutnya, yaitu bab 5 tentang ibadah haji ya. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah haji, mendapat panggilan dari Allah untuk berkunjung ke rumah Allah. Amin ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ibadah haji yaitu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji, membiasakan perilaku terpuji rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dengan benar, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan menemukan hikmah dengan adanya
ibadah haji. Ya. Nah, sekarang siapa yang tahu pengertian haji menurut bahasa? Apa Mas Miftah? Menyengaja. Menyengaja. Mas Miftah lagi, ayo yang lain. Apa artinya? Menyengaja. Siapa yang tahu menurut istilah itu apa? Apa Mbak Atifah? Artinya menyengaja datang ke Baitullah untuk melakukan Pinter sekali. Menyengaja datang ke Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah dengan syarat atau rukun tertentu. Luar biasa ini ya. Jadi menurut bahasa artinya menyengaja, sedangkan menurut istilah sengaja datang ke Baitullah atau Ka'bah ya, di mana itu kiblat kita ya, untuk melakukan serangkaian ibadah haji dengan syarat tertentu. Oke, lanjut ya. Nah, ayo, siapa yang tahu apa itu syarat ibadah haji? Apa saja syarat ibadah haji yang harus dilakukan? Syaratnya apa? Satu, Islam. Harus beragama Islam. Kelompok sini kok diam saja? Yo, syarat haji yang pertama apa tadi? Islam. Berarti kalau selain orang Islam boleh tidak? Tidak. Bisa dilaksanakan oleh orang Islam sedunia. Yang kedua apa? Berakal. Berakal di sini maksudnya apa? Ayo. Ya, tidak gila atau sehat jasmani dan rohaninya juga sehat. Iya, harus sehat badan, sehat rohaninya, hati, pikirannya juga harus sehat. Itu syaratnya. Tapi kita harus mempersiapkan fisik dengan sebaik-baiknya. Karena nanti di sana kita akan melaksanakan semua rangkaian rukun haji dan itu harus dilaksanakan. Jadi harus membutuhkan fisik yang sangat sehat sekali. Yang selanjutnya rukun haji ya. Rukun haji yang pertama itu apa? Ihram. Itu nanti kalian memakai baju ihram. Iya. Selanjutnya wukuf di Arafah ya. Nah, ini tadi syarat wajib haji yang pertama ihram. Wajib haji ya, ihram dari miqat, yaitu memakai pakaian ihram atau yang tidak terdapat jahitan, tidak ada jahitannya ya. Itu dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Itu harus menggunakan pakaian atau baju ihram. Kalau tidak memakai nanti tidak sah karena itu termasuk wajib haji. Yang ketujuh, iya, yang ibadah haji atau yang sedang melaksanakan ibadah haji itu harus menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. Karena kalau di sana kalau melanggar aturan yang sudah berlaku itu nanti akan mendapat denda atau dam sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi harus hati-hati ya. Setelah melaksanakan haji itu ada hikmah atau yang dapat diambil dari ibadah haji tersebut. Apa yang pertama? Iya, menjadikan hati ikhlas, pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ya, kalau ibadah haji itu di sana bersama-sama, satu kamar, berapa orang, ya, dan itu harus saling membantu, ya, saling memberi, ya. Nah, sesama orang Islam. Yang kedua, selanjutnya apa? Ya, dengan melaksanakan haji itu membuat kita kembali fitrah seperti bayi lagi. Kalau bayi yang baru lahir itu punya dosa tidak? Tidak.
masih suci. Nah, terus yang selanjutnya, ya, membangun persaudaraan Islamiyah sedunia atau dunia. Ya, tadi sudah disinggung di pertama ya. Kenapa? Karena nanti kita di sana itu akan bertemu dengan banyak orang Islam sedunia, tidak hanya orang Indonesia, tapi mana saja ya? Dari mana saja sedunia? Palestina, mana lagi? Amerika, ayo apalagi? Orang Turki, orang mana lagi? Oh ya, Afrika. Ya, selanjutnya kita akan melihat video tentang ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Perhatikan ya. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Iya, sudah lebih jelas ya. Iya, paham nggih? Paham ya? Paham. Oke. Oke, biar nggak ngantuk, kita nyanyi dulu ya. Sambil tepuk tangan boleh. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumlah ulah wusta aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Masih ngantuk? Oh tidak ngantuk ya? Semangat ya? Masih semangat? Masih luar biasa. Nah, kita tadi sudah mendengarkan materi, melihat video ya. Nah, sekarang Bu Eka mempunyai tugas untuk kalian semua. Sudah Bu Eka bagi kelompok ya? Ya, ada berapa kelompok? 4, 1, 2, 3, 4. Oke, nanti Bu Eka beri satu kelompok satu ya. Ada tugas dari Bu Eka, silahkan kalian kerjakan bersama teman satu kelompok ya. Nanti diberi nama kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Mengerjakannya bersama-sama, berdiskusi ya. Jangan hanya satu anak yang mengerjakan, tapi bersama-sama. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban ya. Oke, sudah dapat semua ya? Sudah, silakan diberi nama kelompok, kelompok 1, 2, 3 atau 4. Terus diberi kelas berapa ini? 5. Kelas 5. Oke, kalau sudah silakan mulai mengerjakan. Materinya ada tadi, materinya sudah, materinya ya. Ayo dicari di materi ya. Coba itu ada gambar Islam. Nah, penjelasan Islam itu apa toh? Ya, Islam. Berarti kalau selain orang Islam boleh tidak? Boleh tidak. Yuk dikerjakan. Ya, berakal. Tadi berakal. Berarti tidak apa? Tidak gini. Ya, ditulis. Penjelasannya seperti itu. Misalnya Islam, gambar orang Islam yang boleh melaksanakan haji itu Islam. Ya, selain Islam berarti tidak boleh, ya, atau tidak wajib, ya. Terus yang bawahnya berakal. Di sini penjelasannya tadi apa? Kalau berakal itu
Tidak jiwa. Iya, sehat jasmani rohani, badannya sehat, pikirannya sehat, ya. Ada yang bacakan, ya. Mudah ya? Mudah ya? Iya. Berpikir Maju Mas Evan sama kelompoknya. Ayo, hasil dipresentasikan hasil kalian berdiskusi. Nah, tadi kurang mana? Iya. Nah, wajib haji yang ketiga, Pak. ihram dari mikot. Iya, ihram dari mikot. Apa itu? Ihram dari mikot artinya batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Iya, lanjut. Melempar jumroh. Iya, betul. Terus lanjut. Tawaf wada apa? Iya, tawaf atau yang perpisahan ya. Iya, karena akan meninggalkan Mekah atau sudah selesai. Sudah? Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kelompoknya Mas Miftah, ayo maju. Coba presentasikan hasil kalian. Maju ke depan. Ya. Syarat wajib haji. Ya, apa saja? Islam. Tidak wajib pergi haji atau tidak sah selain orang Islam. Ya. Lanjut. Berakal maksudnya apa? Tidak wajib haji bagi orang gila. Iya, tidak wajib bagi orang gila karena orang gila nggak ada ya haji karena akalnya nggak sehat. Ayo. Balik. Tidak wajib haji atas anak-anak. Ya, tidak wajib haji atas anak-anak. Ya, berarti kalau anak-anak belum wajib ya, kalau sudah balik boleh. Yuk. Ya. Ayo. Ya, lanjut. Apalagi? Wukuf. Berdiat diri untuk mempertanya, berzikir dan berdoa. Ya. Lanjut. Tawaf. Berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Iya. Pertama putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan diakhiri sampai sudut Hajar Aswad. Ya, bentar. Ya, tadi jawabannya macam-macam ya. Nah, ini kelompoknya Mas Miftah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali dari Hajar Aswad ya, dari Hajar Aswad muter. Yuk nanti sampai ketemu lagi di Hajar Aswad lagi selama 7 kali ya. Ada lagi? Tahallul. Mencukur atau menggunting 3 helai rambut. Iya, ya, oke, sama temannya. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Ya, paham ya? Sudah paham ya apa itu syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji. Oke, semua jawabannya banyak yang betul ya. Berarti kalian sudah paham. Paham toh? Paham. Mudah tidak? Mudah ya. Ya. Kiranya hanya itu yang dapat Bu Eka sampaikan. Tapi sebelum Bu Eka tutup, Bu Eka pasti punya tugas satu lagi untuk individu. Tugas
mandiri ya. Tadi sudah tugas kelompok ya. Nah, setelah ini Bu Eka beri tugas individu. Kalian mengerjakan sendiri. Nanti kalau sudah baru kita bahas. Oke? Nah, kelompok 1 diberi nama ya. Diberi nama ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau tadi kelompok, kalau sekarang dikerjakan secara mandiri sendiri ya. Oke. Jangan lupa diberi nama sama nomor urut absen ya. Oke. Pilih jawaban yang paling tepat. Boleh. Oke, bisa mulai? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Dibaca. Dibaca. Tidak membuka buku. Dibaca. Ya. Dibaca sesuai dengan apa yang kalian ingat yang tadi sudah Bu Eka sampaikan. Oke? Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, ditumpuk dulu di tengah. Sudah semuanya? Oke, sudah dikumpulkan semua ya. Nah, Mas Miftah diletakkan di sini, Mas Miftah. Lembar kerjanya diletakkan di sini sudah. Sekarang perhatikan Bu Guru. Ya, nanti Bu Eka nilai ya. Ya, coba Bu Eka bahas nomor 1. Haji menurut bahasa artinya A. Berziarah, B. Berwisata, C. Mendatangi, atau D. Sengaja mengunjungi? Sengaja mengunjungi ya. Nomor 2, rukun Islam yang kelima. Ayo Haji. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Pinter, jawabannya berarti benar. Yang kelima yaitu haji. Soal ketiga, datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuan merupakan pengertian dari apa? Umroh, haji, pengajian atau berlibur? Haji ya. Nomor 5, tawaf. Tawaf yang merupakan rukun haji itu tawaf apa? Oh, tawaf ibadah ya, benar. Dalil tentang haji terdapat pada surat apa? Al-Imran ayat 97, betul. Terus yang keenam, berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian mikot. Pengertian dari apa? Ihram. Pinter. Lanjut, rangkaian ibadah haji yang pertama apa? Ihram. Yang kedelapan, umat Islam diwajibkan melakukan ibadah haji berapa kali selama hidup? 1 kali. Tapi kalau ada yang 2 kali boleh, 3 kali boleh. Kalau mau antri ya. Kalau mau cepet pakai haji plus ya. Haji plus aja harus menunggu waktu beberapa tahun dan itu juga lebih mahal ya. Sampai 280 juta 1 orang. Itu aja masih menunggu 5 sampai 10 tahun ya. Minimal 1 kali ya. Ya, yang ke-9, pada tanggal 9 Zulhijjah dilakukan kegiatan apa? Wukuf di mana? Di Arafah ya. Yang terakhir soal 10, banyaknya berjalan di antara Bukit Safa ke Marwah berapa kali? 7 kali. Kenapa? Itu untuk mengenang siapa? Hah? Yang lari-lari mencari air dari Safa ke Marwah? Siti Hajar. Ibunya siapa? Ismail. Pintar ya, luar biasa. Paham ya? Paham? Mudah?
Mudeng. Materi haji semua paham ya? Iya. Nah, di sini ada yang mau bertanya? Apa Mbak Atifah? Kenapa kalau sekarang kok haji lama? Kenapa, ada yang tahu? Nah, karena kalau haji zaman sekarang itu yang mendaftar itu banyak sekali. Karena ekonomi orang-orang sekarang dengan ekonomi orang dulu itu beda. Kalau orang dulu itu makan saja sulit. Mereka apalagi untuk berpikir naik haji itu mungkin tidak terpikir ya. Nah, tapi kalau sekarang itu ekonominya itu luar biasa. Bahkan setiap hari itu ada yang mendaftar haji, tidak hanya satu orang. Makanya sekarang nunggunya lama. Kalau sekarang daftar aja bisa nanti berangkatnya tahun 2050 ya. Ya, itu bisa mundur bisa maju. Kalau dulu karena jarang yang mendaftar haji, dulu tidak pakai pesawat kalau zaman dulu, ya, itu pakainya kapal. Nah, itu lama. Nah, makanya banyak orang yang tidak mendaftar ya, itu ya karena ekonominya berbeda dengan ekonomi orang dulu dan sekarang, ya. Ada lagi? Sudah paham? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi ya. Ya, terus nah, Bu Eka mau tanya, kesimpulan pembelajaran haji hari ini apa? Kesimpulannya? Iya, apa Mbak? Ya, kesimpulannya ibadah haji itu wajib dilaksanakan untuk orang-orang yang mampu secara fisik atau finansial ya, terus menumbuhkan rasa rela berkorban karena haji itu memerlukan biaya yang sangat banyak. Jadi kalian harus mempersiapkan dengan baik ya, harta dan fisik. Oke? Nah, terima kasih. Kiranya hanya itu yang bisa Bu Eka sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Eka menyampaikan materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, bagaimana perasaan hari ini belajarnya? Senang, alhamdulillah. Besok kita sambung lagi di hari yang lain ketika sudah masuk jadwalnya Bu Eka ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bu Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.